Hai, kami dari mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perkembangan teori organisasi menurut Stephen Robbins. Sebelum masuk pada materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Guntur Valentinus Seran, NPM 22210049. Nama saya Valentinus Seran, NPM 22210035. Nama saya Prianus Dekali, NPM 22181033. Baik, terima kasih. Menurut Stephen Robbins tahun 1994, sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Batasan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas. Namun semua batasan yang nyata harus ada agar perjanjian yang diimplisit, di mana pekerjaan itu ditukar dengan pembayaran upah. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Stephen Robbins edisi 3 tahun 1994, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang harus terus-menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Sebelum beberapa dekade, para akademis dan praktisi dari berbagai latar belakang dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis organisasi. Terdapat dua dimensi dasar di dalam evolusi teori organisasi, dan setiap dimensi mempunyai perspektif yang saling bertentangan. Satu, merefleksikan bahwa organisasi itu adalah sistem. Sebelum kurang lebih tahun 1960, teori organisasi cenderung didominasi oleh perspektif sistem tertutup. Organisasi-organisasi pada dasarnya dipandang berdiri sendiri dan tertutup dari lingkungannya. Akan tetapi mulai sekarang tahun 1960, teori organisasi secara jelas mulai menerima perspektif sistem terbuka. Dua, berhubungan dengan hasil-hasil akhir dari struktur organisasi. Di sini kita jumpai kembali keadaan yang saling bertentangan. Perspektif rasional menyatakan bahwa struktur organisasi didasarkan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan khususnya secara efektif. Pendekatan awal terhadap teori organisasi pada abad ini menganggap organisasi sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan. Seperti yang diperlihatkan oleh United Parcel Service atau UPS, pelatihan dipusatkan pada pencapaian efisiensi di dalam fungsi-fungsi intern organisasi. Kami akan menggunakan istilah tipe 1 untuk menggambarkan para teorikus dari masa ini. Para teorikus tipe 2 beroperasi di bawah asumsi sistem tertutup, namun menekankan hubungan informasi dan motivasi-motivasi non-ekonomis yang beroperasi dalam organisasi. Kerasionalan kembali lagi pada tipe 3 pada tahun 1960 dan awal tahun 1970. Para teorikus melihat organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mereka berkonsentrasi pada sasaran teknologi dan ketidakpastian sekaligus
sebagai variabel-variabel kontingensi. Akhirnya, pendekatan mutakhir untuk memahami organisasi sangat dipengaruhi oleh para teorikus tipe 4. Perspektif sosial digunakan kembali namun dalam kerangka kerja sistem terbuka. Hasilnya adalah pandangan bahwa sebuah struktur bukan merupakan usaha yang rasional dari para manajer untuk menciptakan struktur yang paling efektif, tetapi merupakan hasil dari suatu pertarungan politis di antara koalisi-koalisi di dalam organisasi untuk memperoleh kontrol. Gengsi utama yang menentukan struktur yang tepat yang harusnya berlaku bagi organisasi. Salah satu kejadian paling penting sebelum abad ke-20 ini dan kaitannya dengan teori organisasi dalam revolusi industri. Dimulai pada abad ke-18 di Inggris, revolusi tersebut menyeberangi Samudra Atlantik dan ke Amerika pada akhir Perang Saudara. Hasilnya adalah menyeberangnya pendirian pabrik. Dampaknya terhadap desain organisasi menjadi jelas. Yang berikut, Max Weber dan birokrasi. Kontribusi utama yang ketiga yang dibuat oleh para teoretikus tipe 1 adalah struktur organisasi tipe ideal yang diusulkan oleh ahli sosiologi Jerman, Max Weber. Ia menyebut struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya pembagian kerja, sebuah hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang perinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi atau impersonal. Gambaran Weber tentang birokrasi telah menjadi prototipe rancangan bagi kebanyakan struktur organisasi yang sekarang ada. Ralph Davis dan perencanaan rasional. Kontribusi terakhir dari para teoretikus tipe 1 yang hendak kami perkenalkan adalah perspektif perencanaan rasional yang mengatakan bahwa struktur merupakan hasil logis dari tujuan-tujuan organisasi. Davis mengatakan bahwa tujuan utama sebuah perusahaan adalah pelayanan ekonomis. Tidak ada perusahaan yang dapat hidup jika tidak memberikan nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini dikembangkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menciptakan produk atau jasa organisasi. Warren bisnis dan matinya birokrasi. Tema humanistik yang kuat dari teoretikus tipe 2 mencapai puncaknya dengan sebuah pidato tentang matinya birokrasi. Warren bisnis misalnya mengatakan bahwa pengambilan keputusan pada birokrasi yang disentralisasi, kepatuhan pada wewenang, serta pembagian kerja yang sempit diganti dengan struktur yang didesentralisasikan dan demokratis di organisasi di sekitar kelompok yang fleksibel. Herbert Simon dan serangan terhadap prinsip-prinsip. Gerakan kontingensi mencapai puncaknya pada tahun 1960-an, tetapi Herbert Simon sudah menyadari pada tahun 1940-an bahwa prinsip-prinsip tipe 1 harus mengalah pada tahapan pendekatan kontingensi. Simon mencatat bahwa kebanyakan dari prinsip klasik tidak lebih daripada pepatah saja dan banyak di antaranya saling bertentangan. Namun demikian, tahun 1950 dan 1960 cenderung didominasi oleh prinsip-prinsip yang disimplistik baik dalam teoretikus organisasi untuk memberikan tanggapan yang efektif terhadap tantangan Simon. Jadi inilah hasil presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya.